Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, hari ini Sabtu 22 Oktober 2022. Firman Tuhan akan menguatkan kita dalam beraktivitas. Maka marilah kita mempersiapkan hati kita untuk saat teduh sejenak. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, firman Tuhan hari ini bagi kita tertulis dalam Mazmur pasal 19 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Di bahasa Batak dedok, Tigordo patikni Jehovah, aka sipala seroha. Pitado patikni Jehovah, dipatiurdo parnidaan. Demikianlah firman Tuhan. Judul teks kita adalah Firman Tuhan Cahaya Hidup Kita. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, firman Tuhan yang kita imani, jika kita baca dengan rutinitas seperti makan obat vitamin, yakni vitamin penyemangat dan penguat tubuh sebelum beraktivitas, tentu kita harus memiliki metode agar tidak bosan, dan kita pasti akan menjadi ketergantungan. Maka untuk boleh terus tergantung minum obat vitamin bisa menjadi obsesi yang sudah tertanam di pikiran kita. Jika kita sakit dikarenakan tidak minum obat vitamin, sehingga kita jadi ingat terus untuk memakannya. Lebih dari situlah hendaknya, jika firman Tuhan seakan menjadi obat vitamin rohani dan nutrisi yang setiap hari harus kita baca dan kita renungkan dulu sebelum kita beraktivitas, agar kita memiliki semangat dan pengharapan hidup yang terus menyala. Hati kita pun akan terasa tidak enak dan tidak nyaman jika kita tidak membaca firman sebelum beraktivitas. Kalau sudah kita biasakan membaca firman setiap hari. Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, ini mengungkapkan rasa ketenangan hidupnya, yakni hidup pemazmur akan firman Tuhan, sehingga ia mengatakan, firman Tuhan menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dunia ini penuh dengan kemunafikan dan kegelapan, serta kelicikan. Jika kita tidak hati-hati dalam berjalan, memilih jalan hidup yang baik dan lurus, bisa-bisa kita akan tergelincir dan masuk dalam jurang kebinasaan. Itulah kematian yang kekal dan tidak mendapat hak warisan dalam kerajaan surga. Jika pelita dan terang dalam menjalani hidup yang gelap ini tidak ada pada kita, yakni iman yang teguh, kita pasti mudah jatuh, hilang kepercayaan, dan menjadi santapan dunia, yakni diperhamba iblis. Untuk itulah, kita selalu diingatkan hidup dalam titahnya, mencintai firman-Nya, melakukan hukum-Nya, karena firman Tuhan itu tidak membutakan hati kita pada kegelapan dan dosa, melainkan akan menjadikan hati, jiwa, mata, iman kita bercahaya, mengerti, dan memahami rayuan dunia yang penuh dengan janji-janji, padahal penuh dengan kebusukan dan kemunafikan. Firman Allah adalah ketopong keselamatan bagi kita dan pedang roh. Itu boleh kita bandingkan dalam Efesus 6 ayat 17. Firman Tuhan adalah murni, menjadi perisai hidup kita,
mengingatkan dan menghibur kita. Firman itu adalah Allah, dan Allah telah menjadi firman hidup dalam Yesus Kristus. Mencintai firman-Nya, itu tandanya kita mau hidup dalam firman-Nya, sama dengan mencintai Allah Bapa kita dan menerima Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup. Demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kiranya firman ini menguatkan kita dan menyukakan hati kita untuk terus selalu hidup di dalam cahaya firman-Nya. Kami mau sampaikan salam sehat, salam sukacita dari kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam beraktivitas. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu dan pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Cahaya firman-Mu akan tetap menerangi hati dan pikiran jiwa hidup kami, sehingga kami boleh berjalan seturut dengan firman-Mu dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu menerangi hati kami dan Roh-Mu juga yang menguatkan dan menghibur kami untuk dapat melakukannya. Sehingga kami tidak bermegah dalam kehidupan kami karena tanpa kekuatan Roh Kudus-Mu kami tidak dapat melakukan apa-apa. Inilah kami, Bapa, anak-anak-Mu, kuatkan kami, ajari kami, sertai kami, sampai pada akhir hidup kami. Inilah doa kami, ampunkan segala dosa kami Bapa, agar kami tetap layak untuk menjadi anak-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan yang menjamah sakit penyakit mereka, dan untuk boleh tetap bersukacita di dalam mengkonsumsi obat, menuruti setiap dan melakukan setiap apa yang boleh mereka lakukan dalam trik penyembuhan, melalui setiap saran para dokter. Yang dalam kelemahan Tuhan berikan kekuatan, yang dalam duka cita Tuhan berikan penghiburan. Inilah doa kami Bapa dalam Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan yang dari Roh Kudus itulah yang menyertai-Mu. Amin.